Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran daring kita untuk mapel layanan lembaga perbankan dan keuangan mikro ya nak ya. Jadi untuk semester genap ini ada 5 KD yang akan kita bahas ya, akan kita selesaikan. Yaitu yang pertama mengenai pasar modal, yang kedua mengenai pasar uang, yang ketiga mengenai dana pensiun, yang keempat mengenai anjak piutang, dan yang terakhir yang kelima mengenai jasa lembaga keuangan ya. Jadi untuk siang hari ini yang akan kita bahas adalah KD 3.18, yaitu menganalisis transaksi pasar modal ya. Jadi setelah pembelajaran selesai nanti ya, ada beberapa tujuan yang hendak kita capai. Yang pertama, siswa dapat mempelajari pengertian pasar modal. Dalam arti mempelajari di sini adalah para siswa dapat menjelaskan ya apa yang dimaksud dengan pasar modal. Yang kedua, siswa dapat mempelajari perkembangan pasar modal ya. Jadi artinya di sini para peserta didik dapat menjelaskan bagaimana perkembangan pasar modal di Indonesia. Kemudian yang ketiga, menjelaskan tujuan pasar modal. Yang keempat, menjelaskan instrumen utama pasar modal. Yang kelima, menjabarkan manfaat pasar modal. Yang keenam, mengidentifikasi lembaga yang terlibat dalam pasar modal. Kemudian yang ketujuh, mengidentifikasi jenis-jenis pasar modal. Yang kedelapan, menguraikan bagaimana proses penawaran umum ya. Yang terakhir, menganalisa transaksi pasar modal. Jadi ada 9 tujuan pembelajaran yang hendak kita capai setelah pembelajaran selesai ya nak ya. Sekarang kita masuk ke materinya. Apa sih pasar modal? Ya, apa yang maksud dengan pasar modal? Jadi pasar modal adalah, bisa kita lihat di sini. Pasar modal adalah pasar keuangan yang melakukan kegiatan penawaran perdagangan saham yang tujuannya adalah untuk dana-dana jangka panjang yang merupakan pasar konkret ya. Jadi kalau kita perhatikan dari definisinya ini, bahwa pasar modal ini tujuannya hanya untuk dana-dana jangka panjang. Jadi dana jangka panjang ini maksudnya adalah dana yang penggunaannya, pemakaiannya itu lebih dari 1 tahun ya. Kemudian di sini dikatakan merupakan pasar konkret. Kenapa dikatakan konkret? Karena di pasar modal itu penjual dengan si pembeli itu bertemu secara langsung ya. Jadi ada transaksi jual beli di situ ya nak ya. Maka dikatakan pasar konkret. Kemudian dikatakan di sini bahwa kegiatan perdagangan saham yang tujuannya ini tadi sudah Ibu jelaskan ya, yang tujuannya untuk dana-dana jangka panjang ya. Berarti ini masanya lebih dari 1 tahun ya. Jadi inilah yang disebut dengan pasar modal. Kemudian kita lihat lagi di sini. Kalau kita perhatikan dalam transaksi di pasar modal ada pertemuan antara pihak pembeli dengan pihak penjual ya. Jadi pihak penjual di sini adalah kita sebut sebagai emiten ya. Kita sebut sebagai emiten. Ini adalah pihak yang betul-betul membutuhkan modal. Ya, dia membutuhkan modal sehingga dia menjual saham ya di pasar modal ya. Jadi mereka ini berusaha ya bagaimana menjual efek-efek di pasar modal ya. Jadi efek-efek di sini maksudnya adalah surat-surat berharga ya yang akan diperjualbelikan di bursa saham ya nak ya. Kemudian pembeli ya. Pembeli ataupun investor ini adalah pihak yang ingin membeli modal ya di perusahaan yang menurut mereka menguntungkan.
Jadi di sini pihak investor nggak sembarangan asal beli saham ya. Dia harus analisa dulu ya, dia harus lihat dulu bagaimana perkembangan perusahaan tersebut. Kalau dianggapnya perusahaan ini ada prospeknya ke depan, biasanya investor akan membeli ya saham dari perusahaan tersebut. Makanya kalau kita perhatikan kalimatnya ini, ya kita lihat lagi, membeli modal perusahaan yang menurut mereka menguntungkan. Nah, itu dia. Jadi yang namanya bisnis harus ada ya keuntungan di situ, ya nak ya. Jadi bisa Ibu ulangi kembali, ya Ibu jelaskan kembali. Yang namanya pasar itu ada penjual, ada pembeli. Jadi di bursa modal ya, di pasar modal, penjual kita sebut sebagai emiten, sedangkan si pembeli kita sebut sebagai investor ya. Jadi yang diperjualbelikan adalah berupa efek-efek ataupun surat-surat berharga ya. Ya. Kemudian apakah tujuan pasar modal ya? Kenapa kok dibutuhkan pasar modal? Kira-kira tujuannya apa? Kan kira-kira seperti itu pertanyaannya. Jadi ada 3 tujuan di sini anak ya. Yang pertama, tujuan pertama, dana jangka pendek dapat terpenuhi ya. Dana jangka pendek. Dalam arti di sini dana jangka pendek adalah dana yang masa penggunaannya itu di bawah 1 tahun. Jadi maksimal 1 tahun ya nak ya. Kemudian yang kedua, kebutuhan likuiditas akan terpenuhi ya. Kebutuhan likuiditas akan terpenuhi. Jadi maksud likuiditas di sini adalah kita mampu memenuhi ya kewajiban jangka pendek kita ya. Dalam arti kita mampu menutupi hutang jangka pendek ataupun hutang lancar kita ya. Jadi kalau dalam rasio ya, likuiditas suatu perusahaan dikatakan liquid ya, itu apabila aktiva lancarnya lebih kecil dari aktiva lancar. Maksud ibunya, hutang lancar itu rasionya harus lebih kecil dari aktiva lancar ya, ataupun aktiva lancar harus lebih besar ya jumlahnya dibandingkan hutang lancar. Jadi kemampuan perusahaan untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya itu mudah ya. Kemudian yang ketiga, kebutuhan modal kerja akan terpenuhi ya. Jadi inilah 3 tujuan ya, 3 tujuan dari pasar modal ya nak ya. Kemudian macam-macam produk pasar modal. Yang namanya pasar pasti ada produk yang dijual ya kan nak. Jadi ada produk yang dijual. Jadi di sini ada 5 produk ya yang diperjualbelikan di pasar modal ya. Yang pertama adalah reksadana ya. Reksadana ini kalau bisa Ibu artikan ini seperti sertifikat ya. Sertifikat mengenai pemilik reksadana yang menitipkan uang ya kepada si pengelola reksadana ya untuk digunakan sebagai modal investasi. Jadi seperti istilahnya dia seperti tanda terima lah. Jadi kok misalnya Ibu contohkan, misalnya Ibu lah si pengelola reksadana tadi ya, si pengelola duit lah kita katakan. Nah, jadi misalnya si Indah ya, misalnya Indah menitipkan duit untuk Ibu kelola ya, menitipkan modal untuk Ibu kelola misalnya kan, maka Ibu akan keluarkan sertifikatnya, Ibu akan keluarkan tanda terimanya gitu. Nah, bukti tanda terima, jadi berupa sertifikat dan istilahnya adalah reksadana ya nak ya. Kemudian obligasi. Obligasi adalah surat berharga yang berisi perjanjian antara pemberi pinjaman dan pihak yang menerima pinjaman ya. Jadi kalau singkat katanya bisa Ibu artikan di sini, obligasi adalah surat pengakuan utang ya. Jadi biasanya orang yang berutang dia yang menerbitkannya. Nah, misalnya ibunya punya perusahaan, ibu butuh modal ya. Jadi Ibu terbitkanlah obligasi, Ibu juallah obligasi bagi pihak yang ingin membeli
Nah, jadi isi obligasi itu salah satunya adalah kata-kata kalau ada perjanjian utang piutang di situ, plus ada bunga, ya, bunga ataupun bond istilahnya, ya. Jadi si penerbit akan dikenakan bunga obligasi. Jadi ibu selaku si penerbit, ya, penerbit obligasi selaku pihak yang membutuhkan modal itu akan dikenakan bunga ataupun bond istilahnya, enak ya. Baru yang ketiga, saham, ya. Saham ini adalah suatu tanda penyertaan atau bentuk kepemilikan, ya, seseorang atas badan dalam suatu perusahaan. Atau singkat katanya adalah saham ini adalah sebagai tanda bukti keikutsertaan kita di dalam perusahaan tersebut, ya. Ataupun sebagai tanda bukti kalau kita itu ikut nanam modal, ya, di perusahaan tersebut, ya. Kemudian yang keempat itu waran, ya. Waran adalah suatu hak untuk membeli saham biasa pada waktu dan harga yang telah ditentukan, ya. Hak untuk membeli saham, ya, pada waktu dan harga yang sudah ditentukan. Jadi saham di sini ada dua macam, ya nak, ya, saham biasa dan saham preferen. Jadi di sini waran ini hanya khusus untuk saham biasa saja. Ada hak kita membeli saham biasa, ya, pada waktu dan harga yang sudah ditentukan. Nah, jadi perbedaannya di sini saham preferen ini penggabungan saham biasa dengan obligasi katanya. Ada keistimewaan tersendiri di antara saham preferen dengan saham biasa, enak ya. Baru yang kelima, right issue, ya. Right issue ini hak bagi pemodal, ya, hak bagi pemodal untuk membeli saham baru, ya, yang dikeluarkan oleh pihak emiten, ya. Jadi hak bagi pemodal untuk membeli saham baru yang dikeluarkan oleh pihak emiten. Nah, itulah right issue, enak ya. Jadi ada 5, ya, produk yang diperjualbelikan di pasar modal. Berikutnya mengenai manfaat pasar modal. Apa sih manfaatnya? Menguntungkan enggak? Kan begitu. Nah, jadi di sini ada beberapa manfaat, ya, pasar modal. Yang pertama, menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang, ya, bagi dunia usaha. Menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang berarti jangka waktunya lebih dari 1 tahun, ya. Nah, bagi dunia usaha. Yang kedua, memberikan wahana investasi, ya, bagi investor. Memberikan wahana investasi. Jadi ada wadahnya, ya, bagi pihak investor yang ingin berinvestasi, ya. Ada tempatnya, ya. Baru yang ketiga, penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah, ya. Penyebaran kepemilikan perusahaan. Jadi dalam arti di sini tidak hanya orang menengah ke atas saja, tidak hanya orang tertentu saja, ya, yang boleh memiliki salah satu perusahaan ataupun yang boleh ikut serta dalam dalam memiliki satu perusahaan. Jadi atau bisa ibu jelaskan, siapapun orangnya, siapapun pihak manapun dia, kalau dia mampu membeli saham, ya, kalau memang dia bisa, ya, keuangannya mencukupi untuk membeli saham, maka dia sudah berhak di perusahaan tersebut. Maka dia sudah mempunyai hak, sudah ada hak dia dalam kepemilikan perusahaan tersebut, ya. Jadi ibu ulangi lagi, siapapun dia, ya, pihak manapun dia, kalau dia memiliki dana, kalau dia memiliki duit, ya, dalam membeli saham di suatu perusahaan, maka dia sudah termasuk, ya, ke dalam pemilik perusahaan tersebut, ya. Kemudian yang keempat, menciptakan lapangan kerja, ya, menciptakan lapangan kerja,
ya. Yang kelima, menyediakan leading indikator bagi tren ekonomi suatu negara. Nah, leading indikator ya. Jadi maksudnya di sini ada indikator tertentu ya dalam melihat tren ekonomi suatu negara. Jadi bisa dilihat dari bursa di pasar modal ini bagaimana arus, maksud ibunya di sini kelancaran jual beli saham di sana ya. Apakah penjualannya sama seperti di pasar ya, penjualan di pasar-pasar tradisional, apakah banyak pembeli ya, apakah sepi pembeli, seperti itu. Jadi kalau misalnya banyak pembeli berarti indikatornya mantap, berarti ekonomi lancar, kira-kira seperti itu pengertiannya. Yang keenam, memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dan mempunyai prospek ya. Jadi di sini kita kalau kita ingin beli saham ya, ingin beli obligasi, jangan sembarangan. Dilihat dulu prospek ke depannya. Lihat laporan keuangannya. Ada nggak prospek ke depannya? Kalau kita lihat laporan keuangannya, lihat laba dari tahun pertama, kedua, ketiga, paling tidak 3 tahun terakhir, ya nak ya. Nah, kalau ada kenaikan berarti usahanya lancar kan, kemungkinan untuk kedepannya mempunyai prospek yang baik, ya nak ya. Ibu rasa hanya ini yang bisa ibu sampaikan ya, materi untuk kita kali ini, untuk siang hari ini. Jadi kalau ada yang kurang paham, yang kurang dimengerti, boleh ditanyakan ke ibunya ya. Dan untuk tugas hari ini adalah mencatat materi-materi yang sudah ibu jelaskan ini. Dan tugas tambahannya adalah menjelaskan kembali ini mengenai macam-macam produk pasar modal, ya nak ya. Jadi ibu cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.